Kadang kita merasa kita punya kemampuan, tapi kita belum belajar atau memahami lingkungan kita atau kita punya feel seperti apa di rumah baru mungkin. Jadi ingin terlihat sukses juga ada tuh di situ. Pastilah. Dengan beli barang, beli mobil dan segala macam. Kalau Mbak Prita sendiri yang mungkin sudah lama di industri keuangan seperti ini, bisa mencium nggak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya? Atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu? Oh ya, sering dong. Gimana? Aku penasaran sih. Sering banget. Karena gini, kita tuh sebenarnya manusia itu ya, aku juga mempelajari baru-baru beberapa tahun terakhir sih sejak pandemi. Itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang nggak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah, pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah, kalau ini yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, gue levelnya udah ada di sini loh, gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia. Gimana tuh? Misal, gila sih Bilal, keren banget ya sekarang podcastnya, berkelas banget, gila datengin artis-artis gitu kan. Tapi aslinya lu gimana juga buat lu tuh kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Tapi aslinya lu lagi gimana, apa misalnya lu lagi kesusahan nyicil duit apa segala macam, orang gak ada yang tahu gitu loh. Pokoknya orang lihatnya Bilal sukses dah gitu dari luar dan lu happy with that gitu loh, dan lu enjoy di seru-seruin kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tadi lo bilang tuh, dia sebenarnya nggak mampu segitu tapi dia pengen kelihatan kaya. Ya, nah ada yang paling terakhir nih, namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa, tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget. Pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gitu juga suka banget sama cicilan. Oh gitu. Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup. Dalam konteks jadi dia kerjanya rajin. Oke. Katanya kalau nggak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar, katanya gitu. Oke. Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu. Oke. Jadi katanya kalau nggak ada cicilan tuh kayak kerja nggak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau nggak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu. Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri ya, yang dimana dia bilang kayak lu ada utang nggak? Nggak ada gitu. Lu harus ada utang. Kalau lu gak ada utang, itu gak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus mikir satu sisi,